Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita berjumpa kembali di episode yang keempat. Pada episode yang keempat ini kita akan membahas tentang syahadatain, dua kalimat syahadat. Syahadatain, tunggal kesaksian, menyaksikan dalam kurung hakikat bahwa tiada Tuhan selain Allah. Bukan kesaksian, melainkan menyaksikan. Ada perbedaan dalam implikasi dan implementasi antara menyaksikan dan kesaksian. Makna kesaksian terbatas pada tindakan formalistik bersifat sesaat, sedangkan menyaksikan berhubungan dengan tindakan berkesinambungan. Ada versi lain hadis menggunakan format kata benda dengan makna yang sama. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar. Islam dibangun di atas 5 pilar. Menyaksikan tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, dan seterusnya. Riwayat Muslim lebih relevan, sebab selain diriwayatkan oleh saksi pertama Umar bin Khattab, juga karena menggunakan format kata kerja mudhari, kata yang merujuk pada kejadian sekarang dan yang akan datang. Penekanan makna syahadat pada kata kerja menyaksikan sangat erat kaitannya dengan Islam sebagai dimensi penyerahan diri. Kita harus menyaksikan setiap saat bahwa tiada Tuhan selain Allah, agar kita tetap berserah diri kepadanya di setiap ruang dan waktu. Jika ini kita lakukan, maka kita dijamin tak terjerumus ke dalam kesombongan, arogansi, dan independensi egosentris. Pada gilirannya tentu membebaskan bumi dari pertumpahan darah dan kerusakan. Inilah makna perbedaan antara menyaksikan dengan kesaksian. Efek menyaksikan adalah kepasrahan dan penyerahan diri, sedangkan efek kesaksian adalah legitimasi menjadi bagian dari umat. Kesaksian lebih dekat kepada makna ikrar ketimbang menyaksikan. Ketika Islam kemudian dijadikan nama bagi agama yang melembaga secara formal, tidak lagi difungsikan sebagai salah satu dimensi agama, orang lebih memilih menggunakan makna kesaksian sebagai bentuk ikrar karena alasan pragmatis. Atau mungkin tujuannya memang menang terbatas pada kuantitas pengikut. Atau mungkin tujuannya memang terbatas pada kuantitas pengikut. Seperti propaganda yang membutuhkan banyak massa. Lupa bahwa idealisme yang disebarkan secara masif akan mengalami blunder ketika dituntut untuk konsisten, konsekuen, dan istiqomah. Padahal syahadat adalah faktor kunci. Jika kamu adalah sebuah bangunan, syahadat adalah fondasi yang harus kokoh dan dalam. Boleh jadi gegara syahadatnya tidak kokoh dan tidak dalam dan tidak mendalam. Selama lebih dari 13 abad, umat hanya menang kuantitas. Anehnya, alih-alih berupaya memperkokoh dan memperdalam makna syahadat, malah para ulama dan ahli teologi menciptakan definisi sendiri-sendiri, mendiskusikan dan memperdebatkan satu sama lain, yang mungkin mendekati konsensus bersama. Antara lain adalah pengertian ini: syahadat ialah iqrar bil lisan wa tasdiq bil qalb wa amal bil jawarih. Ketetapan dan tekad yang diucapkan, dibenarkan oleh hati, dan dibuktikan oleh organ tubuh. Ini sama sekali tidak mencerminkan syahadat sebagai dimensi kepasrahan diri kepada Allah. Pengertian tersebut mungkin lebih cocok dan sejalan dengan kebutuhan praktis penguasa untuk mengidentifikasi agama warga. Padahal syahadat yang bermakna menyaksikan tiada Tuhan selain Allah setiap saat agar berserah diri kepadanya
di setiap ruang dan waktu jauh lebih sederhana dan efektif. Tidak membutuhkan diskusi dan perdebatan panjang. Cukup layangkan pandangan pada objek apa saja dan yakini bahwa semua makhluk adalah ciptaan dan milik Allah, termasuk diri sendiri sebagai subjek. Tak pelak, jika ini dilakukan setiap saat, otomatis akan tertanam sikap dan perilaku rendah hati, fleksibel, lemah lembut, lapang dada, tidak perlu berebut lahan, dan sebagainya. Sifat-sifat tersebut antara lain telah membentuk karakter Nabi Muhammad sebagai manusia paling jujur, bahkan sebelum diutus menjadi Nabi dan Rasul. Penafsiran Quran Surat Al-Baqarah ayat 134, ummatan wasatan, sebagai umat moderat sama sekali tidak beralasan. Justru yang dimaksud adalah umat ideal dan terbaik, karena syahadatnya penyerahan diri, baik dalam menyaksikan tiada Tuhan selain Allah maupun menyaksikan keadaan Rasul. Kalimat kedua syahadat, yaitu menyaksikan Muhammad sebagai utusan Allah, merupakan bagian inheren sekaligus memperkuat bagian pertama. Jika pada bagian pertama kita menyaksikan setiap saat bahwa tiada Tuhan selain Allah, agar kita menyerahkan diri kepadanya di setiap ruang dan waktu, maka bagian kedua bermakna menyaksikan bahwa apapun yang dilakukan oleh Rasul adalah semata-mata bentuk penyerahan diri kepada Allah. Ini memastikan bahwa syahadat sesungguhnya mengandung tekad kuat dalam dirinya untuk meneladani Nabi sejak awal, sebagai konsekuensi logis menyaksikan tiada Tuhan selain Allah. Tuhan Maha Pengasih, Maha Penyayang, dan membimbing hambanya, dan Maha membimbing hambanya. Dengan kedua syahadat, seolah Allah mengatakan, jika kalian hendak menyerahkan diri, lihat dan contohlah bentuk-bentuk praktiknya kepada diri Muhammad. Oleh karena itu, ketika Aisyah radhiyallahu anha ditanya apakah akhlak Rasul, dia jawab Al-Quran. Syahadat mengandung ajaran yang berorientasi kepada akhlak dan budi pekerti yang luhur. Ini ditegaskan oleh Nabi Muhammad sendiri. Sabdanya, aku hanya diutus untuk menyempurnakan budi pekerti yang mulia. Hadis riwayat Bukhari. Bahkan Allah sendiri memuji Muhammad karena akhlaknya. Ada di dalam Quran Surat Al-Qalam ayat 4. Terlihat jelas betapa agama yang dibawa Muhammad merupakan rahmat bagi semesta alam karena ajaran akhlaknya. Orang sering mempersoalkan jurang pemisah yang begitu menganga antara akhlak Rasul dengan budi pekerti umatnya. Rasul dipuji oleh Tuhan karena kelembutan dan fleksibilitasnya. Quran Surat Ali Imran ayat 159. Tetapi umatnya menampilkan kekerasan dan kekakuan. Rasul mendahulukan tawadu, rendah hati, tetapi umatnya menyombongkan diri. Rasul dikenal sangat rajin, tetapi umatnya suka bermalas-malas. Rasul inklusif, umatnya eksklusif. Pendeknya, banyak budi pekerti umat yang berseberangan dengan akhlak Rasul, tentu karena salah fondasinya. Bila ada yang mengatakan wajar jika umat tidak sepenuhnya merepresentasikan akhlak Rasul, itu tidak beralasan. Justru Tuhan menjadikan Rasul sebagai manusia biasa agar bisa dicontoh dan diteladani. Sungguh pada diri Rasulullah ada keteladanan yang baik. Quran Surat Al-Ahzab ayat 21. Jika umat mau menyadari pentingnya meneladani Nabi, mereka harus meninjau ulang syahadatnya dan melakukannya setiap saat. Tetapi yang lebih penting adalah syahadat yang dimaksud adalah salah satu bentuk pasrahan dan penyerahan diri kepada Allah, bukan ikrar lisan
untuk memperoleh surat keterangan sebagai bagian dari umat. Kita cukupkan, kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Silakan di-share ke teman-teman kalian. Semoga barangkali video ini dianggap bermanfaat. Kita sama-sama belajar, ada ilmu yang diambil. Silakan di-share, jangan lupa like, kemudian subscribe, nyalakan lonceng agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Oke, terima kasih. Thanks very much for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.